Hello Technolovers! Dengan perolehan suara sah sebesar 96.214.691 atau sekitar 58,6% dari total suara nasional, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran telah dinyatakan menang dalam pemilu presiden 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kemenangan ini memicu perbincangan tentang siapa yang akan menjadi Menteri Kabinet Prabowo Gibran, terutama para menteri perempuan yang menarik dan dinamis. Nah, berikut akan kita bahas deretan menteri perempuan yang diramal akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Sri Mulyani. Pertama-tama, karena peran dan kemampuan Sri Mulyani yang tak terbantahkan di bidang ekonomi, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, sangat mungkin dia akan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati mendapatkan pengakuan dunia berkat kecerdasannya yang di atas rata-rata. Ekonom kelahiran Lampung ini menjadi wanita pertama di Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dan orang Asia pertama yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia. Pada tanggal 18 September 2006, di sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura, Emerging Markets mengumumkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia atas keahliannya dalam bidang ekonomi. Selain itu, menurut majalah Globe Asia, bulan Oktober 2007, ia dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia dan wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia menurut majalah Forbes tahun 2008. Karena ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tanggal 20 Mei 2010, Sri Mulyani mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ia adalah orang Asia dan wanita pertama yang menduduki posisi tersebut. 6 tahun kemudian, Presiden Jokowi meminta untuk menggantikan Bambang Brojonegoro sebagai Menteri Keuangan. Amanah tersebut juga diberikan kepada Sri Mulyani pada tahun 2016 hingga 2019. Susi Pujiastuti. Kedua, mengingat kinerjanya yang konsisten selama periode sebelumnya dalam menangani masalah di bidang kelautan dan perikanan, Susi Pujiastuti diharapkan akan kembali menjabat sebagai menteri. Banyak orang memuji upaya Susi Pujiastuti meskipun dia tidak memiliki gelar SMA. Ia berhasil menjalani kehidupan sendiri dengan berjualan. Mulai dari sewa pesawat hingga jualan bed cover, dia diberi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo sebagai hasil dari pekerjaannya yang nyata. Retno Marsudi. Ketiga, mengingat keberhasilan Retno Marsudi dalam diplomasi dan kampanye politik bebas aktif Indonesia di mata internasional, sangat mungkin dia akan tetap menjadi Menteri Luar Negeri. Inilah pertama kali Indonesia memiliki seorang perempuan sebagai Menteri Luar Negeri. Diplomat dari Semarang ini bertanggung jawab atas peran penting Indonesia di kancah internasional. Sebagian besar orang percaya bahwa Retno Marsudi yang bekerja di Departemen Luar Negeri ini memiliki kemampuan untuk memainkan peran Indonesia di dunia. Ia adalah salah satu menteri yang ditunjuk oleh birokrat dalam Kabinet Kerja Joko Widodo. Tri Risma Harini. Keempat, Tri Risma Harini mempertimbangkan untuk kembali menjadi Menteri Sosial karena kepemimpinannya yang tegas dan kepeduliannya yang besar terhadap rakyat kecil selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial. Tri Risma Harini yang lulus dari jurusan arsitek memilih untuk menjadi pegawai negeri di pemerintah Kota Surabaya. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab setelah ditugaskan di Dinas Tata Ruang Kota. Karena ketegasan, ketulusan, dan kebersihannya sebagai birokrat, PDIP memintanya untuk dicalonkan dalam pilkada. Tri Risma Harini juga menjadi Wali Kota Surabaya selama 2 periode. PDI Perjuangan mencalonkan Risma sebagai Wali Kota Surabaya karena prestasinya dalam birokrasi. Risma dikenal karena pekerja keras, ceplas-ceplos, ulet, dan peduli terhadap kaum muda. Ini menarik perhatian masyarakat Surabaya yang memilihnya sebagai pemimpin kota pahlawan. Pada usia 49 tahun, ia terpilih sebagai Wali Kota Surabaya dari tahun 2010 hingga 2015. Menurut situs resminya, Kota Surabaya telah menerima berbagai penghargaan sejak menjadi wali kota. Selain itu, sebagai wali kota, Risma mendapat banyak penghargaan, termasuk penghargaan Mayor of the Month pada tahun 2014 dan penghargaan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada tahun 2015. Dia juga menang lagi dalam pemilihan wali kota berikutnya untuk periode 2015-2020. Grace Natali.
Kelima, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan ketua partai dan advokasi untuk masalah perempuan dan anak, Natali dianggap cocok menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Grace Natali masuk ke dunia politik melalui dunia wartawan. Selain menjadi ketua umumnya, ia adalah pendiri Partai Solidaritas Indonesia. Grace pun banting setir setelah 8 tahun menjadi wartawan. Ia menjadi CEO lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Media massa, partai politik, dan pengambil kebijakan sering menggunakan hasil survei SMRC untuk pemilihan umum, gubernur, dan presiden. Istri Kevin Osmond ini ingin terjun ke dunia politik praktis melalui pengalamannya di SMRC. Grace kemudian bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada 2015 setelah pemilu 2014. Pada usia 33 tahun, ia juga bertanggung jawab atas PSI. Wanita berdarah Melayu Tionghoa Belanda ini sekarang menjadi Ketua Umum Partai Politik Indonesia yang paling muda. Hovifah Indar Parawansa. Keenam, Hovifah Indar Parawansa dipilih untuk menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan karena pengalamannya dan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dan di Kementerian Sosial. Perempuan aktivis Nahdlatul Ulama atau NU ini terkenal konsisten. Dia mulai berkarir di dunia politik sebagai anggota dewan dan kemudian menjadi menteri dengan dua presiden berbeda. Seiring waktu, masyarakat menjadi lebih sadar akan kontribusinya kepada masyarakat. Hovifah didorong oleh masyarakat Jawa Timur untuk berpartisipasi dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2013. Hovifah diminta menjadi salah satu juru bicara politik kampanye Jokowi JK pada Pilpres 2014. Ini berhasil karena Jokowi menang dan memintanya menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Titik Soeharto. Terakhir ada Titik Soeharto diprediksi akan mengisi kursi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengingat pengalamannya sebagai Ketua Komisi DPR RI yang menangani bidang pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan. Titik Soeharto yang berasal dari keluarga presiden berusaha mengembalikan kejayaan yang dimiliki bapaknya. Ia berkembang menjadi pengusaha dan politisi nasional. Ia terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Golkar untuk periode 2014-2019 pada pemilu 2014. Namun Titik memutuskan untuk meninggalkan Golkar dan bergabung dengan partai berkarya adiknya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Titik meninggalkan partai karena kondisi rakyat yang memprihatinkan. Ia ingin memperjuangkannya dengan partai berkarya lebih lanjut. Ia mendukung mantan suaminya, Prabowo Subianto, sebagai capres dalam pemilihan presiden 2019. Pertanyaan tentang apakah calon-calon tersebut cocok untuk posisi yang diprediksikan, atau apakah ada kandidat lain yang layak dipertimbangkan bisa diajukan dalam kolom komentar.